Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsiati dalam mudahnya belajar matematika. Bagaimana kabar kalian pada saat ini anak-anak? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bab yang ketiga, yaitu himpunan. Yang akan kita bahas ada 3 hal, yaitu pengertian himpunan, nama himpunan, kemudian beberapa himpunan bilangan yang sering digunakan. Oke, mari kita mulai. Pengertian himpunan. Sebelum sampai ke pengertian himpunan, coba kita amati beberapa kalimat yang terkait dengan kumpulan. Ada 4 kumpulan di sini. Kumpulan orang tinggi, nomor 2 kumpulan hewan besar, nomor 3 kumpulan bilangan besar, yang 4 kumpulan makanan enak. Coba anak-anak perhatikan, kumpulan orang tinggi. Anak-anak bisa nggak menentukan siapa saja anggotanya? Setinggi berapa? Apakah 150 cm sudah dianggap tinggi? Apakah lebih dari 150 cm? Apa lebih 160 cm? Ini nomor 1, kumpulan orang tinggi. Kita belum bisa menyebutkan siapa saja anggotanya. Nomor 2, kumpulan hewan besar. Yang dimaksud hewan besar tuh sebesar apa? Bentuknya bagaimana? Bisakah kita sebutkan? Apakah kucing sudah termasuk hewan besar? Jika dibanding dengan semut, kucing termasuk besar. Tapi apa masuk dalam kumpulan hewan besar di sini? Kita sulit menentukan mana anggota dan mana yang bukan anggota. Demikian juga nomor 3, kumpulan bilangan besar. Sebesar apa? Lebih dari 100, lebih dari 1000, lebih dari 1 juta misalnya, atau yang bagaimana? Juga belum jelas. Kumpulan makanan enak. Sebagai contoh, saya nggak suka makanan pedas. Oleh karena itu menurut saya makanan pedas itu tidak enak. Tapi ada teman saya yang suka makanan pedas. Menurut dia, makanan yang paling enak adalah makanan yang pedas itu, gitu. Sehingga tidak jelas anggotanya yang mana. Oke, kita lihat kumpulan yang berikutnya. 1, kumpulan orang yang tingginya lebih dari 160. Bisa nggak kita sebutkan anggotanya? Kalau misalnya kita punya teman yang tingginya 161, maka dia termasuk anggotanya. Apalagi kalau tingginya 170 cm, maka termasuk anggotanya gitu. Nomor 2, kumpulan hewan berkaki 4. Bisa nggak kalian menyebutkan? Tentu saja bisa, banyak sekali hewan berkaki 4 dan itu jelas bisa kita lihat. Nomor 3, kumpulan bilangan yang lebih dari 100. Bisa nggak nyebutkan? Saya kira bisa 101, 102 dan seterusnya. Kalau 90 atau 99 termasuk kumpulan bilangan lebih dari 100 atau bukan? Bukan. Jadi untuk nomor 3 ini pun kita bisa menyebutkan mana anggota dan mana yang bukan anggota. Nomor 4, kumpulan makanan yang terbuat dari daging sapi. Misalnya bakso daging sapi, rawon daging sapi dan seterusnya. Bisa kan disebutkan? Misalnya bakso dari daging ayam, masuk anggotanya enggak? Bukan, karena dibuat dari daging ayam. Sehingga ini bisa kita sebutkan mana anggota dan mana yang bukan. Anak-anak, kumpulan yang semacam ini yang kita dengan mudah bisa menyebutkan mana anggota dan mana yang bukan anggota, itulah yang disebut himpunan. Jadi kumpulan orang-orang yang tingginya lebih dari 160 cm ini bisa kita sebut himpunan orang yang tingginya lebih dari 160 cm.
Demikian juga kumpulan hewan berkaki 4 ini juga termasuk himpunan, makanya bisa disebut himpunan hewan berkaki 4 dan seterusnya. Tapi yang di sebelah kiri ini kumpulan orang tinggi, hewan besar, bilangan besar, makanan enak, ini tidak bisa disebut himpunan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyebutkan dengan tepat mana anggotanya dan mana yang bukan. Seperti itu nggih anak-anak. Jadi anak-anak bisa ambil kesimpulan sendiri. Yuk kita lihat pengertian himpunan. Nah ini, himpunan adalah kumpulan sesuatu atau objek. Sesuatu boleh hewan, boleh tumbuh-tumbuhan, boleh bilangan, boleh apapun yang didefinisikan dengan jelas atau diketahui mana yang termasuk anggotanya dan mana yang bukan anggotanya. Oke, sudah tahu nggih? Sekarang nama himpunan. Himpunan diberi nama seperti apa? Himpunan itu diberi nama dengan huruf besar atau huruf kapital mulai dari A sampai Z. Boleh A, boleh B, boleh C, boleh D, boleh Z dan lain sebagainya, tapi huruf besar. Terus berikutnya, dan jika anggotanya disebutkan ditulis di antara kurung kurawal dan dipisahkan dengan koma. Nanti kita pelajari lebih jauh, nggih. Oke. Contoh beberapa himpunan bilangan dengan nama yang biasanya digunakan. 1. Himpunan bilangan asli, biasanya itu diberi nama A, biasanya ya diberi nama A. Kalau ada himpunan misalnya diketahui himpunan A anggotanya ini dan itu bukan bilangan asli, boleh nggak? Boleh. Ini hanya biasanya bilangan asli itu disimbolkan diberi nama dengan A. Anggotanya berapa? Diingat-ingat anak-anak, bilangan asli itu adalah bilangan yang pertama kali diajarkan oleh ibu kita. Ibu kita mesti ngajari mulai dari berapa? Mulai dari 1. Nggak mungkin ibu kita mulai dari 0. Jadi bilangan asli dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tidak ada batasnya. Itu bilangan asli. Bilangan asli ya A ya, coba A. Kalau kita ditulis disebutkan anggota, maka A sama dengan gini caranya nulis, sama dengan ini namanya kurung kurawal buka, yang di sini kurung kurawal tutup. Anggotanya dipisahkan dengan koma-koma ini. Anggotanya A, kalau A-nya himpunan asli adalah dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, titiknya ada 4 ya, titik yang terakhir ini titik berakhir, yang ini titik 3 ini terus, ini ini enggak ada batas. Oke? Seperti ini. A sama dengan kurung kurawal buka, disebutkan anggotanya, terus terakhir kurung kurawal tutup. Ini bilangan asli, diingat-ingat ya. Kemudian bilangan asli, jika depannya diberi 0, maka itu disebut bilangan cacah. Bilangan cacah itu biasanya diberi nama dengan C. Diberi nama dengan C, dan C itu anggotanya berapa? Yaitu bilangan asli ini depannya diberi 0. Coba kita lihat. Jadi C sama dengan, nah benar toh, bilangan aslinya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya depan di 0. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari 0, paling kecil 0. Kalau bilangan asli paling kecil 1. Sama dengan kurung kurawal buka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Terus kurung kurawal tutup. Oke anak-anak. Yang ketiga adalah apa itu? Himpunan bilangan bulat. Kemarin bilangan bulat sudah kita bahas kan? Ada bilangan negatif, ada 0, ada bilangan positif. Jadi bilangan pecah yang sebelah kiri ditambah dengan bilangan negatif, bilangan kurang, maka itu bilangan bulat. Biasanya diberi nama dengan B.
Anggotanya berapa saja kita lihat. B adalah ini terus ke kiri, semakin ke kiri kan semakin kecil. Kita mulai saja dari min 3 boleh Bu, min 4 atau kurang 4 boleh, mau dimulai kurang 5 boleh Bu, boleh, tapi ini kan harus ada titik-titik, artinya ini terus ke sebelah kiri terus. B sama dengan titik negatif 3 atau kurang 3, kurang 2, kurang 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Anggotanya dipisahkan dengan koma gitu. Semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan negatif. Nulisnya seperti ini anak-anak, jangan ditulis sendiri-sendiri. Jadikan satu titik bisa kamu mulai dari negatif 3 atau kurang 3. Boleh Bu dimulai kurang 5 atau kurang 10 boleh, tapi mundur. Kurang 3, terus kurang 2, kurang 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Seperti itu cara menuliskannya, nggih. Oke, berikutnya kita lihat contohnya himpunan bilang apa? Ganjil anak-anak. Bilangan ganjil itu bagaimana? Bilangan ganjil ini yang dimaksud ganjil di sini ganjil asli ya. Ganjil asli berarti dimulai dari bilangan ganjil itu tidak habis dibagi 2. Dimulai dari berapa kalau bilang ganjil asli tadi? Bilang asli kan mulai dari 1. 1 tuh habis dibagi 2 enggak ya? Oh tidak, berarti bilang ganjil mulai dari 1. Terus berapa? 1, kemudian 3, 5, 7 dan seterusnya tidak berbatas. Kalau himpunan bilang ganjil kita beri nama J, maka J anggotanya adalah ini. Oke? Bilang ganjil. Terus himpunan bilangan genap. Kalau himpunan bilangan genap kita beri simbol G, maka G itu genap tuh yang habis dibagi 2. Genap di sini maksudnya genap yang asli. Jadi bilangan asli mulai 1 sampai dan seterusnya. Yang genap yang habis dibagi 2 berapa? Paling kecil berapa? Benar sekali 2. 2 itu habis dibagi 2. 2 bagi 2 1 habis ya. Kalau bilangan genap tuh G, maka G anggotanya adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Yuk lagi himpunan bilangan prima disingkat P. Anggotanya berapa? Bilangan prima paling kecil anak-anak itu 2. Terus 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Bu 1 kok bukan? Yuk kita lihat 1 itu kenapa bukan prima. Apa itu bilangan prima? Kita lihat. Bilangan prima adalah bilangan asli yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Kita lihat tadi bilangan asli kan mulai dari 1 ya. 1 kok bukan prima, Bu? Kita lihat 1 itu. Tadi tepat memiliki 2 faktor ya. 1 kok bukan? Kita lihat faktor dari 1. Faktor dari 1 hanya 1. Ya kan? Padahal di sini bilangan prima tepat memiliki 2 faktor, harus 2 faktor. Ini faktornya 1 hanya 1 saja. Berarti dia bukan prima. Faktor dari 2 kita lihat. Faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Ya kan? Faktor dari 3 1 dan 3. Sedangkan faktor dari 4 1, 2, 4. Ada 3 faktor. Oleh karena itu 4 bukan prima dan seterusnya. Paham gak? Semoga bisa dipahami anak-anak. Oke, sekarang tugasnya. Tadi apa yang kita jelaskan tolong dirangkum, dicatat ya. Tugasnya ada ini. A ada 2 nomor. B juga 2 nomor. Ditunggu ya tugasnya, semoga dimudahkan anak-anak. Alhamdulillah, semoga dimudahkan. Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan terbaik dari Sang Maha Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.